Selamat datang, ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang unik, yaitu mengenai parfum setan. Begini cerita lengkapnya. Sulis menghela nafas panjang saat menutup laptopnya. Setelah seharian bekerja sebagai supervisor di pabrik coklat di Bandung, tubuhnya terasa lelah. Waktu menunjukkan pukul 21.30. Dan meskipun ia sudah terbiasa dengan kesibukan dan tanggung jawabnya di pabrik, ada yang terasa kosong di hatinya. Di usia 29 tahun, Sulis masih lajang. Penampilannya biasa saja, tubuhnya cenderung kurus, wajahnya tidak mencolok. Bahkan seringkali orang-orang melupakannya setelah pertemuan pertama. Keahlian berbahasa Inggris yang dimilikinya membuat Sulis cukup dihormati di tempat kerjanya. Banyak teman-teman yang datang bertanya ketika mereka kebingungan dengan manual mesin atau bahan baku yang seringkali berlabel dalam bahasa Inggris. Namun, meskipun dikelilingi oleh banyak teman perempuan, Sulis tidak populer di kalangan pria. Satu-satunya pengalaman romantisnya terjadi ketika ia masih SMA, dan itu pun hanya bertahan beberapa bulan. Hari itu, saat sedang berselancar di media sosial, sebuah iklan menarik perhatiannya. Sebuah postingan tentang parfum dengan nama tradisional Sekar Ati. Parfum ini diklaim dapat memikat hati pria dan membuat pemakainya terlihat lebih menarik di mata lawan jenis. Menarik nih, pikir Sulis. Di bawah iklan tersebut ada banyak testimoni dari para pengguna yang mengklaim bahwa parfum ini benar-benar bekerja. Rasa penasaran Sulis makin memuncak. Hanya 350.000 untuk 60 ml. Sulis mengernyit, berpikir harganya agak mahal. Namun jika khasiatnya benar-benar bisa membuatnya lebih menarik, bukankah itu sepadan? Setelah beberapa saat berpikir, Sulis akhirnya memutuskan untuk memesan sebotol parfum tersebut. 3 hari kemudian, paket yang ia tunggu-tunggu tiba di depan pintu kontrakannya. Dengan cepat, Sulis membuka bungkusnya dan menemukan botol kaca kecil dengan label sederhana bertuliskan Sekar Ati. Desain botolnya terlihat kuno, hampir menyerupai botol ramuan tradisional. Dengan antusias, ia mencium aroma parfum itu. Campuran bunga dan susu vanila yang manis langsung tercium, membawa nuansa nostalgia yang aneh. Keesokan paginya setelah mandi, Sulis tidak sabar untuk mencoba parfumnya. Ia menyemprotkan parfum ke depan dan ke belakang tubuhnya. Wanginya menyebar dengan lembut di udara. Namun saat parfum itu menyentuh kulitnya, ada sesuatu yang aneh. Bayangan hitam tipis keluar dari semprotan, lalu seolah-olah menyelimuti tubuh Sulis. Bayangan itu begitu cepat meresap ke dalam kulitnya, membuat Sulis terdiam sejenak. Tapi kemudian ia mengabaikannya. Mungkin hanya bayangan semprotan parfum, pikirnya. Di tempat kerja, efek parfum itu segera terlihat. Para pria yang biasanya tak terlalu memperhatikannya kini mulai tersenyum saat melihatnya. Sulis merasa aneh, tapi juga tersanjung. Saat makan siang, para lelaki mulai dari buruh pabrik sesama staf hingga para pimpinan berkumpul di sekitar meja Sulis, berbicara dengan antusias. Biasanya ia akan makan sendirian atau bersama teman perempuannya, tapi kini perhatian dari para pria membuatnya merasa berbeda. Seolah-olah ia menjadi pusat perhatian. Hari-hari berikutnya, Sulis semakin percaya diri dengan parfum itu. Setiap kali ia memakainya, pria-pria di sekitarnya tampak terpikat olehnya. Namun ada satu hal yang tidak disadari oleh orang lain. Setiap kali Sulis menyemprotkan parfum, bayangan hitam itu semakin tebal, semakin pekat dan semakin lama menaungi tubuhnya. Teresia, tetangga kontrakan Sulis, mulai merasa ada yang tidak beres. Teresia adalah wanita yang taat beragama, rajin berdoa dan membaca kitab suci. Selain itu, ia memiliki kepekaan spiritual yang membuatnya dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setiap kali Sulis keluar dari kamarnya setelah memakai parfum, Teresia bisa melihat bayangan hitam yang mengikuti Sulis kemanapun dia pergi. Bayangan itu semakin pekat dari hari ke hari,
dan Teresia yakin ada sesuatu yang jahat yang tengah bermain di sekitar Sulis. Pada suatu Sabtu malam, Lucky, seorang supervisor muda yang tampan, berkunjung ke kontrakan Sulis. Ia tertarik pada Sulis berkat efek misterius dari parfum itu. Sulis yang biasanya pendiam dan pemalu menjadi lebih genit dan terbuka. Mereka mengobrol di ruang tamu, namun malam itu terasa lebih aneh dari yang biasanya. Aura di sekitar Sulis tampak semakin gelap. Saat Lucky hendak pamit, Sulis tiba-tiba mendekat dengan senyum menggoda. "Kamu gak mau tinggal lebih lama, Luk?" Suaranya terdengar lembut, namun ada sesuatu yang mengintimidasi di balik nada itu. Sulis mengusap wajah Lucky dengan manja, namun saat tangannya menyentuh pipi pria itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam yang selama ini menyelubungi tubuh Sulis tiba-tiba membesar. Asap hitam pekat mengepul dari tubuhnya, naik ke langit-langit dan turun kembali dalam tubuh Sulis, membuatnya berteriak keras. Sulis jatuh ke lantai, menggeliat, tubuhnya kejang-kejang seolah ada sesuatu yang merasukinya. Lucky yang ketakutan setengah mati berlari keluar rumah. Terengah-engah ia hampir terjatuh saat mencoba membuka pintu. "Tolong, tolong!" teriaknya memanggil tetangga sekitar. Teresia yang mendengar keributan itu segera keluar dari kamarnya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat Sulis yang sudah merangkak dengan cepat seperti binatang liar menuju pintu rumah. Yang paling mengerikan adalah Sulis memegang seutas tali rapia di tangannya, dan tanpa ragu ia memanjat pohon mangga yang ada di halaman kontrakan dengan gerakan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Teresia menelpon Pak Paul, tetangga yang terkenal religius dan memiliki pengalaman menghadapi hal-hal mistis. "Pak Paul, cepat kesini, Sulis, dia dirasuki. Saya takut dia melukai diri sendiri." Tak lama Pak Paul tiba bersama dua warga lainnya. Mereka melihat Sulis sudah di atas pohon, mencoba mengikat tali rafia ke cabang pohon, bersiap untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Mata Sulis kosong, wajahnya pucat, tapi bibirnya menyeringai dengan kegilaan. Pak Paul mulai membaca doa. Suaranya tenang namun tegas. "Dalam nama Tuhan yang berkuasa, aku perintahkan kau roh jahat untuk meninggalkan tubuh ini," teriaknya. Suasana semakin tegang saat angin bertiup kencang membuat daun-daun pohon mangga berderak-derak. Teresia yang berdiri di bawah pohon juga mulai berdoa. Tangannya gemetar, tapi ia yakin bahwa hanya doa yang bisa menyelamatkan Sulis. Asap hitam pekat tiba-tiba keluar dari mulut Sulis, berputar-putar di udara sebelum menyusup kembali ke tubuhnya. Sulis berteriak keras, suaranya bukan lagi suara sendiri, melainkan lebih seperti suara makhluk lain yang mengerikan. "Jangan usir aku, ini tubuhku sekarang." Pak Paul tidak menyerah. Dengan suara lebih lantang ia mengulangi doanya. "Lepaskan dia, dalam nama Tuhan, lepaskan dia sekarang juga." Asap hitam itu akhirnya perlahan keluar lagi dari mulut Sulis, tapi kali ini lebih tipis dan lebih lemah. Sulis hampir jatuh dari pohon, namun untungnya dua warga dengan sigap menangkapnya. Tubuhnya lemas, matanya terpejam, tetapi ia masih hidup. Asap hitam itu melayang-layang di udara sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dan menuju botol parfum sekar ati yang masih terletak di meja rias Sulis. Teresia yang melihat asap itu masuk ke dalam botol parfum segera bertindak. Ia meraih botol itu dan membantingnya ke tanah, sehingga kaca botol itu pun pecah. Bayangan hitam yang keluar dari parfum itu mengepul ke udara, berputar-putar dan akhirnya lenyap. Malam itu Sulis pingsan dan Teresia menemaninya hingga pagi. Ketika Sulis terbangun, ia menangis terseduh-seduh, merasa bersalah dan takut atas apa yang telah terjadi. "Maafkan aku, Teresia," bisiknya. Aku tidak tahu kalau parfum itu terkutuk." Teresia hanya mengangguk, berusaha menenangkan temannya. Namun rasa penasaran dalam hatinya tidak bisa diabaikan. Ia mulai menyelidiki asal-usul parfum itu, mencari tahu siapa sebenarnya penjualnya. Dari berbagai testimoni yang ia temukan di internet, Teresia mendengar desas-desus bahwa pembuatan parfum itu melibatkan kain kafan gadis perawan yang mati muda. Sesuatu yang mengerikan dan jahat. Kini misteri yang lebih dalam menanti untuk dipecahkan. Tapi satu hal yang pasti, Sulis tidak akan pernah menggunakan parfum itu lagi.